Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Nazmi Sitorus. Saya dari SI 4R. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Indra Ramadona Harap, MA, yaitu dosen STM Royal Kisaran. Yaitu tugasnya adalah tentang proses bisnis dalam siklus penjualan kredit. Prosedur penjualan kredit. Pelanggan datang ke perusahaan dan melihat barang yang diinginkan. Setelah pelanggan mendapatkan barang yang diinginkannya itu dan cocok dengan harga yang diajukan, pelanggan mengajukan permohonan kredit. Maka fungsi penjualan akan memberikan formulir penjualan kredit tersebut dengan syarat-syarat yang akan diajukan oleh penjualan kredit tersebut. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh pelanggan, formulir itu diserahkan kepada fungsi penjualan kredit tersebut. Prosedur penjualan kredit. 1. Prosedur penjualan. Dan kedua, prosedur persetujuan kredit. Dan ketiga, prosedur penjualan barang. Dan keempat itu prosedur pembuatan faktur. Dan kelima, prosedur akuntansi penjualan kredit. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit, yang pertama yaitu penawaran harga. Penawaran harga itu maksudnya harganya cocok atau tidak. Dan yang kedua itu order form, yaitu kita mengorder. Yang ketiga itu memo. Dan keempat purchase order. Yang kelima itu surat pengantar supplier. Yang keenam berita acara penerimaan. Dan yang ketujuh delivery order atau surat pengantar. Yang ke-8 surat permintaan pengeluaran barang. Dan 9 import atau faktur. Dan yang ke-10 faktur pajak. Dan 11 kwitansi. Keterangan siklus pembelian kredit yaitu pertama itu adalah customer. Yaitu customer melakukan orderan barang yang dikirim ke bagian penjualan. Lalu mendapatkan bukti pembelian setelah diproses oleh customer akan mendapatkan kiriman barang dan dari bagian pengiriman. Barang yang diterima lalu dicek oleh pembeli apakah barang itu bagus atau tidak dan ditandatangani oleh pembeli tersebut jika barang itu sampai dan jika barang itu pun bagus. Dan yang kedua itu adalah bagian penjualan. Bagian penjualan itu setelah menerima barangan orderan, bagian penjualan membuatkan faktur pembelian dan dirangkap tiga lembar yaitu lembaran kedua yaitu gudang dan lembaran ketiga itu bagian keuangan. Dari faktur pembelian tersebut bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap tiga. Lembar pertama yaitu lembaran pengiriman barang dan lembaran yang kedua yaitu bagian barang dan yang ketiga itulah bagian gudang. Dan yang keempat itu adalah bagian gudang. Yang ketiga adalah bagian gudang. Bagian gudang itu adalah dari faktur pembelian yang diterima dari bagian penjualan. Bagian gudang menyiapkan barang yang diorder tersebut ke bagian pengiriman. Bagian gudang juga menerima surat jalan dan dari bagian penjualan yang diarsipkan. Dan yang keempat adalah bagian pengiriman. Setelah menerima barang dari bagian gudang, surat jalan bagian penjualan, lalu barang dikirim bersama surat jalan tersebut ke customer. Waktu pembelian dari surat jalan ditandatangani oleh customer tersebut. Yang kelima adalah bagian keuangan. Bagian keuangan adalah bagian sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dirangkap dua. Yang pertama diberikan pemimpin dan yang kedua diberikan dan diarsipkan. Yang keenam, pemimpin menerima laporan keuangan dari bagian keuangan, laporan penjualan dari bagian yang diarsipkan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.